Film dibuka dengan memperlihatkan 4 orang bandit yang tengah menghentikan seorang pejalan kaki sendirian sambil menggendong seorang bayi. Salah satu bandit yang bernama Louis menodongkan pistol ke arah pria yang menggendong bayi itu. Kemudian dengan pria itu menyerahkan bayi tersebut kepada Louis. Namun tiba-tiba si pria itu langsung menembak beberapa koboi dan hanya menyisakan Louis seorang yang masih hidup. Akibat kejadian itu membuat Louis terkejut dan mengembalikan si bayi itu ke tangan si pria yang tadi diduga oleh Louis bahwa si pria yang menghajar anak buahnya itu ternyata buta. Sementara Louis membiarkannya pergi dan lalu membawa mayat kawanannya yang telah mati. Setelah kejadian itu, dalam perjalanannya Louis malah tertangkap oleh salah satu geng Alarkan, yang dimana geng itu bagian dari kawanan Louis yang ditugaskan untuk menjaga jalan bersama putra Alarkan bernama Hector. Saat ia bertanya kepada Louis tentang apa yang telah terjadi kepadanya, di situ Louis mengatakan bahwa dirinya dan ketiga kawanannya telah dihajar oleh salah seorang pria buta yang membawa seorang bayi. Namun para kawanan geng tersebut menertawakannya karena tak percaya, hingga Alarkan dengan dinginnya membunuh Louis sampai mati di situ. Atas kejadian itu membuat Alarkan menyuruh salah seorang putra bungsunya bernama Roberto beserta 2 pengawalnya pergi menuju San Pedro untuk menemukan Hector. Sementara itu si pria asing buta itu yang baru saja tiba di kota San Pedro, di sana ia bertemu dengan seorang pendeta bernama Malon, yang dimana si pendeta itu sedang mengusir salah seorang pria tua Indian bernama Shaman. Kemudian si pria buta itu menanyakan arah menuju Los Portales. Akan tetapi Malon dengan pelan-pelan terlihat mengokang senjata di balik pinggangnya. Dengan tenangnya si pria buta itu menyuruhnya untuk meletakkan senjata itu atau dia akan membunuhnya. Karena takut, akhirnya si pendeta itu menuruti perkataannya. Mais je le ferai si vous ne jetez pas vos. Adegan berlanjut saat si pria buta itu mengunjungi sebuah bar untuk minum segelas whisky dan meminta segelas susu untuk bayinya. Sang bartender bernama Ernie mengatakan kepadanya bahwa mereka kehabisan stok minuman. Lalu dengan gugup ia malah menawarkan persediaan minuman pribadi milik dirinya. Saat si bartender itu akan menuangkan minuman, tangannya nampak gemetar. Si pria buta itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres di kota ini. Di sisi lain, di dalam gereja kota, salah seorang sersan bernama Hastings dan unit kavalerinya sedang bersembunyi. Karena penasaran, ia pun keluar melangkah untuk memeriksa kuda milik si pria buta itu. Dan ia seakan mengenali salah satu mayat yang tergantung di kuda itu, yang ternyata itu adalah putranya Hector Alarkan. Kemudian si pria buta itu pun keluar dari bar, muncul di hadapan mereka. Hastings pun di sini mencoba menggertaknya, namun si pria buta itu tak terpengaruh. Lalu ia pun bertanya kepada sang sersan, kemanakah arah menuju kota Los Portales. Akan tetapi Hastings enggan memberitahunya. Saat seekor kalajengking merayap mendekati tangan sang sersan, tiba-tiba, Attention à vous, sergent. secara cepat si pria itu malah menembak tangannya sang sersan. Hal itu pun membuat si pria buta itu sulit untuk bisa pergi dari sana karena diawasi oleh mereka. Dengan terpaksa si pria buta itu mengarahkan pisau ke tenggorokan sang sersan. Namun salah satu wanita bernama Caroline mencoba meredakan situasi, lalu menawarkan dirinya untuk mengantarkannya menuju tujuan ke kota San Portales. Tetapi dengan satu syarat, si pria buta itu terlebih dahulu membantu Caroline. Avec qui sont ces hommes? Mais ouvrez les yeux, sergent. Chez Los Portales.
Si wanita itu pun menjelaskan bahwa orang-orang yang telah dibunuh oleh Kanaan itu adalah bagian dari kawanannya geng Alarkan yang sebelumnya pernah menyerang unit Sersan Hastings sejak 3 minggu yang lalu dalam perjalanan misi mengantarkan sejumlah uang logam perak yang terjebak di San Pedro dengan satu-satunya jalan yang ada pun telah diblokir. Maka dari itulah semua ini mengakibatkan kota itu kekurangan dana dalam pengadaan logistik serta menyebabkan penduduknya mati kelaparan. Si pria buta itu pun memperkenalkan nama aslinya yaitu Kanaan, lalu menceritakan bahwa matanya itu buta diakibatkan karena perang. Ketika Caroline bertanya kepadanya, "Apakah bayi itu anakmu?" Jawab si Kanaan bahwa bayi itu bukan anaknya. Dan di sini Kanaan pun bercerita bahwa ia pernah berjanji kepada seseorang pria yang pernah ia tembak untuk membawa bayi itu pergi menuju Los Portales. Tu es un bébé. Tiba-tiba kelompok Roberto dan anak buahnya mengirim surat ke kota lalu melemparkan mayat seorang prajurit tepat di depan gereja sambil menodongkan pistol kepada tawanan lainnya lalu meminta perak tersebut. Sersan Hastings mencoba menggertaknya, mengklaim bahwa bala bantuan mereka sedang dalam perjalanan. Namun Roberto di sini tertawa mengungkapkan bahwa kebenaran semua utusan Sersan Hastings yang dikirim olehnya telah terbunuh dan tak ada satupun yang datang. Kemudian Roberto melihat tumpukan mayat dan melihat saudaranya Hector di antara mayat-mayat tersebut. Mereka pun menuntut untuk tahu siapakah yang telah membunuh saudaranya itu dan bersumpah akan mengancam membunuh penduduk kota satu persatu sampai si pembunuhnya berhasil ditemukan. Kemudian datanglah si pria buta itu keluar melangkah maju lalu membunuh kawanan geng Roberto dan mengarahkan tembakan ke arah Roberto yang membuat ia jatuh dan terhimpit kudanya dan tak bisa bergerak. Namun si penjahat terakhir itu pun menodongkan pistol ke arah tawanan tepat saat Hastings dan anak buahnya bergegas keluar dari gereja. Dalam situasi yang menegangkan itu, pria buta itu pun melepaskan tembakan tepat sasaran mengenai tangan bandit tersebut. Kemudian pada saat yang bersamaan itu pula, kawanan prajurit Hastings melepaskan tembakan susulan membunuh para bandit itu. Tiba-tiba seorang pria bersenjata bersembunyi di atas menara lonceng gereja, lalu melepaskan tembakannya mengarah ke si pria buta dan salah satu tentara. Di tengah kekacauan itu, Roberto berhasil naik kuda, lalu melarikan diri. Kilas balik terbuka, masa lalu kembali di mana saat Kanaan masih berseragam prajurit kavaleri dalam sebuah peperangan sipil Amerika. Sang komandan memerintahkannya untuk merapat ke barisannya. Kemudian ingatan itu memudar saat setelah terbangun dari tidurnya di kamar hotel terlihat lukanya sudah diperban oleh Caroline. Kanaan menuntut untuk tahu kapan ia akan berangkat menuju kota Los Portales. Akan tetapi Caroline bersikeras memintanya untuk membantu kotanya diselamatkan terlebih dahulu. Namun Kanaan merasa ia telah melaksanakan misinya sebelumnya. Vous aider. C'est ce que j'ai. Keesokan harinya di bar, Kanaan menemui Sersan Hastings. Di sana ia menuduhnya bahwa salah satu anak buahnya lah yang telah menembaknya dari atas menara lonceng. Namun ia membantahnya. Meski begitu, Kanaan rupanya menawarkan mereka bantuan dengan menuliskan surat permintaan bala bantuan. Akan tetapi ia menuntut sebagian bayaran sebanyak 10% perak kepadanya. Hastings dengan enggan pun setuju. Vous aider et j'estime qu'une récompense. Et combien au juste vous seriez prêt à me stater? Sementara itu di tempat lain, Roberto melaporkan kepada Alarkan tentang orang buta yang telah membunuh anak buahnya. Di sini Alarkan menolak mempercayainya.
Bahkan tak menyangka sang Hector, seorang pembunuh 23 orang, bisa tewas di tangan orang buta itu. Dengan 6 orang yang hilang, ia mengirim seorang penunggang kuda menuju daerah Chantou untuk memanggil geng Meki dan mengirimkan pembunuh bayaran lainnya yang bernama Bull menuju San Pedro dengan satu tujuan, memerintahkan dirinya untuk membunuh si pria buta itu. Va, San Pedro. Bull. Vieni contigo, amigo. Adegan lain pun kembali ke San Pedro. Sersan Hastings membawa Kanaan menuju gereja dan menunjukkan beberapa keping perak kepadanya. Akan tetapi sang sersan tidak akan membiarkan Kanaan pergi sampai bala bantuan tiba. Saat Kanaan melangkah keluar, ia melihat penduduk kota melemparkan batu ke arah Sharman, si orang Indian itu. Ketika Malone mencoba mengusir orang Indian itu, Kanaan pun menghalaunya. Vous ne supportez Keesokan hari berikutnya, saat Kanaan mendekati kamar hotelnya, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Secara naluriah, ia menembaki pintu kamar hotel, menerobos masuk. Di dalam kamar hotel, ia menemukan Caroline tengah disandra oleh seseorang yang bernama Bull. Tepat saat Bull berhadapan dengan Kanaan, kemudian terjadilah aksi baku hantam di antara keduanya. Di sini Caroline berusaha untuk membantu Kanaan dengan Bull mengeluarkan pisau, tapi secara cepat Kanaan pun mengeluarkan tembakan, membunuh Bull hingga ia terlempar ke belakang, lalu jatuh ke bawah lantai 2 kamar hotelnya. Maintenant, il est vite. Sementara itu Alarkan menyergap pendeta Malone lalu menodongkan pistol ke arahnya. Ternyata Alarkan mengungkapkan bahwa mereka secara diam-diam telah bekerja sama. Pendeta Malone memberitahunya bahwa Bull telah tewas dan Kanaan berencana untuk pergi malam itu juga untuk mencari bala bantuan. Pada malam itu Kanaan pun teringat mimpi buruknya terbuka kembali ketika dia masih menjadi seorang tentara. Di dalam mimpinya ia menyaksikan seorang gadis muda yang terluka tembak. Namun saat ia hendak akan menolongnya, tak diduga sebuah ledakan besar menghantam mereka berdua, sehingga membuat kedua matanya Kanaan menjadi buta. Kemudian Kanaan pun terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Di sisi lain, Caroline mengakui bahwa dia telah berbohong kepada Kanaan. Dia berkata bahwa dia tidak tahu lokasi kota Los Portales itu berada. Dia pun meminta Kanaan untuk tetap tinggal bersamanya dan mengakui bahwa Caroline mulai jatuh cinta kepadanya. C'est sûrement une toute petite. Kemudian di tempat lainnya, Sersan Hastings memberikan Kanaan sebuah arahan, rencana, dan surat untuk disampaikan ke markas kompi kavalerinya. Saat malam itu tiba, Kanaan pun berkuda keluar dari kota. Namun, di dalam perjalanan menyusuri hutan belantara, terlihat beberapa anak buah Alarkan bersembunyi di balik semak-semak. Saat Kanaan memasuki perangkap, tiba-tiba para penyusup itu pun mencegat Kanaan dengan membakar semak-semak, menjebaknya dalam kobaran api. Dikarenakan tidak ada lagi jalan keluar, Kanaan pun menutup kedua mata kuda tunggangannya, lalu dengan nekat menerobos kepungan api yang membara. Para penyergap itu pun melepaskan tembakan ke arah Kanaan, namun secara ajaib Kanaan pun berhasil lolos. Pada keesokan harinya, Kanaan pun telah tiba di markas kompi kavaleri. Lalu dia pun segera dipertemukan dengan seorang kapten yang bernama Kapten Teller. Kemudian Teller pun membuka surat dan membaca isi pesan itu dengan keras. Dalam isi pesan surat itu pun mengisyaratkan bahwa kurir yang dibawa ke hadapannya itu telah meminta bayaran sebanyak 200 pon perak. Merasa terkejut, Kanaan menyanggahnya
Akan tetapi Kapten Teller tetap tidak mempercayainya. Kemudian sang kapten malah memerintahkan anak buahnya untuk menahan Kanaan, dan dengan dingin menyatakan bahwa mereka tidak menerima segala bentuk bantuan yang diterimanya. Dans cette ville, je vous tuerai. Sementara itu Alarkan terlihat sedang menghukum salah satu anak buahnya karena membiarkan Kanaan lolos. Dengan brutal ia memotong daun telinganya hingga terputus sebagai bentuk hukuman ketidakpatuhannya atas tugas yang diberikan kepadanya. Kembali lagi di tempat markas kavaleri, Kanaan mengalahkan beberapa pengawal Kapten Teller dan mencoba melarikan diri dari sana. Sementara itu sang kapten memimpin pasukan kavalerinya menuju San Pedro untuk langsung melakukan penyergapan. Namun Alarkan beserta anak buahnya memasang jebakan yang kemudian menewaskan beberapa unit kavaleri serta melakukan serangan mendadak secara brutal. Satu pasukan kavaleri yang terluka berhasil mencapai San Pedro, namun ia malah pingsan saat tiba di alun-alun kota. Caroline pun keluar untuk menolongnya, prajurit kavaleri itu. Akan tetapi prajurit itu pun meninggal dalam pelukannya. Sersan Hastings yang menyaksikan kebrutalan itu merasa curiga dan meyakini ia telah tertipu oleh siasat pihak Alarkan dan berasumsi bahwa pria yang mati itu tidak lain hanyalah seorang desertir. Sang sersan pun dengan dingin memerintahkan anak buahnya yang lain untuk menyeret mayat itu. Ia pun masih yakin bahwa seluruh pasukan yang ia utus akan segera datang untuk menyelamatkan mereka. Vous pareil. Dieu vous maudisse. J'ai dit arrêtez vos bonnes. Enlevez-le de là. Sementara itu di tempat lain Kanaan melaju melewati sisa-sisa mayat-mayat prajurit yang telah tewas terbantai berserakan di padang pasir. Sebelum dia bereaksi, anak buah Alarkan menangkapnya. Ketika mereka membuka kedua kacamata Kanaan, di sini Alarkan menyadari bahwa Kanaan benar-benar buta. Untuk membuatnya menderita, ia kemudian memerintahkan anak buahnya menggantung Kanaan dengan posisi disalib dan dibiarkan mati perlahan oleh panas teriknya matahari. Et aigre, mon fils Hector. Adegan kembali ke San Pedro. Moral Sersan Hastings beserta yang lainnya pun mulai runtuh dengan hanya 6 prajurit tersisa. Salah satu anak buahnya Sersan Hastings menyarankannya untuk menyerah saja dan menyerahkan kepingan perak itu. Mendengar hal itu kemudian Sersan Hastings pun membunuhnya karena ia berusaha membelot. Sang sersan pun menegaskan kepada prajuritnya yang lain jika berani menentang keputusannya maka akan bernasib sama seperti rekannya barusan. Bien. Di sisi lain, tepatnya saat Kanaan yang masih tergantung di padang pasir teringat kembali akan masa lalunya, akan kenangan bersama rekan-rekan prajuritnya. Dia tengah terkubur bersama para mayat-mayat prajurit yang telah tewas dalam pertempuran, mengira bahwa ia telah mati. Dalam penglihatannya itu, dia diperlihatkan sesosok seorang gadis muda yang gagal ia selamatkan sebelumnya. Sehingga bayangan kelamnya akan masa lalunya itu membuat Kanaan kembali bersemangat. Dengan ajaib ia mampu melepaskan diri dari ikatannya. Lalu tubuhnya pun jatuh ke pelukan sang syaman yang secara diam-diam telah mengawasinya sejak lama. Keesokan pagi hari kemudian, Kanaan pun terbangun karena suara ledakan di kejauhan. Sang dukun yang dengan santai sengaja menyalakan dinamit untuk bersenang-senang. Sementara itu, Alarkan beserta anak buahnya memasuki kota San Pedro, lalu menyandera beberapa penduduknya. Di sana, Roberto meminta salah seorang penggali tanah bernama Spencer menyuruhnya untuk menggali kuburan, mengeluarkan jasad anaknya Hector.
Alarkan pun bersikeras menginginkan pemakaman yang layak untuk putranya itu, meskipun ia baru saja dikubur selama 3 hari. Je vous ai posé une question. Où est Hector? Di luar gereja, Alarkan meminta Sersan Hastings beserta anak buahnya untuk menyerah. Namun dengan tegas Hastings menolak permintaannya itu. Tetapi tanpa diduga secara mengejutkan, anak buahnya sendiri malah menyerangnya lalu menembaknya hingga tewas di situ. Kemudian sisa-sisa prajurit pun keluar dari gereja untuk menyerah. Dan seketika itu pun para kawanan geng Alarkan bersorak merayakan kemenangannya. Sementara itu di tempat lain, saat Spencer tengah menggali kuburan Hector, muncullah Kanaan dan Shaman di hadapannya sambil membawa peti berisikan dinamit. Mereka berdua pun seakan memberikan isyarat dan sebuah ide pun muncul. Cette tombe est pour moi. Cinglé? Adegan pun kembali di kota San Pedro. Roberto menyeret Caroline ke sebuah ruangan dan mencoba menyerangnya dengan mengancam akan menyakiti bayi yang bersamanya jika ia berani melawannya. Tepat saat ia hendak melakukan ancamannya itu, tiba-tiba ya, rupanya Kanaan telah tiba di sana lalu menyerang Roberto dengan mencengkram 2 butir telurnya Roberto dan membuatnya pingsan di situ. Tepatnya di gereja, Pendeta Malone sedang memimpin misa pemakaman Hector. Di sana Spencer dengan gugup memperingatkan Malone bahwa saat ini mungkin bukan waktu yang tepat untuk memulai acara pemakaman. Namun sang Pendeta Malone tetap bersikeras melaksanakannya. Vers chez moi, après les funérailles. Sementara itu, Kanaan sedang menyiapkan alat pemicu ledakan. Di dalam gereja, Pendeta Malone pun melihat kawat di bawah peti dan mulai mengikutinya. Kemudian dari hadapannya sang dukun Indian itu pun menghalanginya. Tetapi Malone mencoba menyerang si dukun itu lalu mendorongnya. Menyadari peti mati itu diikat dengan bahan peledak, sang Pendeta Malone pun mencabut kawat itu dan bergegas lari menuju gereja untuk memperingatkan yang lainnya. Namun pada saat yang sama, Kanaan pun dengan cepat melepaskan tembakan dari luar pintu gereja mengenai peti dinamit tersebut dan terjadilah ledakan yang besar menghancurkan gereja serta menewaskan orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk Kanaan pun terkena ledakan tersebut. Namun tak disangka baik Alarkan dan Kanaan pun terlihat masih selamat akibat ledakan yang dahsyat itu. Kemudian keduanya pun saling berhadapan satu sama lainnya. Je t'entends plus. Terjadilah perkelahian yang sengit di antara mereka berdua. Di sana Kanaan pun berhasil merebut pistol milik Alarkan. Setelah itu Kanaan pun mencoba mengarahkan pistolnya kepada Alarkan dengan menggunakan panca indranya. Ia melacak gerakan Alarkan melalui bau busuk tubuhnya dan ya, pada akhirnya Kanaan pun berhasil menembak tepat sasaran mengenai Alarkan sampai ia pun mati di situ. Beberapa waktu kemudian, setelah kota San Pedro kembali pulih, Kanaan bersiap-siap untuk pergi. Namun Caroline membujuknya untuk tetap tinggal bersamanya. Akan tetapi dengan lembut Kanaan pun menolak permintaannya itu. Dan akhirnya ia pun melanjutkan kembali perjalanannya yang sempat tertunda. Dan film pun the end.